Intinya pemerintah dalam posisi ini tetap tidak menghalangi pemerintah DKI untuk memanfaatkan aset. Ya, boleh melakukan permohonan untuk pelaksanaan pemanfaatan aset. Namun demikian, pemerintah pusat seperti penjelasan sebelumnya baik oleh Sekjen Kemendagri maupun oleh Kementerian Keuangan menginginkan supaya aset ini tidak mungkin suatu saat akan dialihkan, tapi belum di dalam Undang-Undang DKJ. Karena juga pemindahan ibu kota kan tidak sekaligus. Begitu penjelasan Pak Sekjen kemarin ya. Setuju Pak, benar. Ya. Jadi kita setuju ya dengan ketentuan ini dihapus ya? Belum dong Pak, belum Pak, belum. Boleh Pak. Silakan. Ya, makasih. Jadi saya ingin mengulangi melalui beliau lagi Pak pertanyaan saya. Jadi dengan kata lain GBK kemudian kawasan Monas termasuk Kemayoran ini tidak lagi diserahkan kepada DKI, maksudnya kepada pemerintah daerah DKJ, tidak di pemerintah pusat. Alasan yang paling urgen atau paling penting apa ya? Kenapa nggak diserahkan? Jadi DKJ, ya. Baik Bu, jadi ada penjelasan di pasal 28 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 beberapa hal yang menjadi perhatian kita adalah manakala itu memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan dan agama. Sebagaimana kita ketahui, misalnya contoh daerah ini Pak, gedung ini. Bagaimanapun juga gedung DPR ini memiliki sejarah. Jadi itu penting buat kita untuk hal yang sifatnya nasional kita lestarikan. Dan juga kaitannya dengan dalam hal aset tersebut adalah cagar budaya. Jadi itu beberapa hal yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022. Makasih. Enggak, artinya si Pemprov nanti DKJ ini minjam apa-apa minjam ke pusat gitu Pak? Untuk pemanfaatan. Apakah nanti ada aturan-aturan yang melegakan? Artinya gini, ini bukan memang kan GBK gedung heritage, kemudian kawasan Monas juga. Nah selama ini pengelolaannya maksud saya segala masalah keuangan atau apa juga oleh Pemprov DKI kalau Monas khususnya ya. Nah, kecuali seknek. Iya. Saya rasa tidak mungkin dikelola oleh Pemprov kalau asetnya masih. Maka itu Pak, maksudnya apakah di undang-undang ini, mohon maaf nih Pak, saya ingin ketegasan supaya juga masyarakat makin paham, oh ternyata ada yang memang pantas diserahkan tapi ternyata masih dipertahankan oleh pusat. Nah maksudnya urgensinya apa gitu. Tadi kan sudah dijelaskan Bu, kami ini sependapat dengan teman-teman DPD awalnya. Tapi kalau pemerintah yang punya aset belum mau bersedia menyerahkan, kita mau bikin apa Bu? Masalahnya yang punya ini pemerintah pusat. Kan di sini Pak, maksud saya diaturnya di sini, di undang-undang inilah yang kita atur bersama-sama. Artinya memang kan kehendaknya pemerintah itu adalah dimanfaatkan Pak. Dimanfaatkan oleh kita, tapi ini aturannya cukup panjang Pak. Aturan cukup banyak kalau dimanfaatkan. Nah kemudian apakah nggak ada klausul yang memudahkan? Sekalipun umpamanya Pak, mohon maaf ini umpamanya nggak diserahkan kepada DKJ. Tetapi ada klausul yang lebih meringankan. Contohnya saja saya bilang, saya 20 tahun di Squash. Kalau mau pinjam GBK itu mesti bayar Pak. Bukan pelatnas Pak, kalau pelatnas sih oke nggak bayar. Tapi hari-harian kita nggak punya lapangan. Lapangan cuma satu gitu Pak. Bayar 195 juta. Untuk pengelolaan itu? Betul oleh Seknek. Tapi ya mohon maaf gitu, kita kalau memang diserahkan juga mampu Pak. Kalau memang diserahkan, kalau pemerintah pusat sudah tidak di sini kan Pak. Ini kan nanti bertahap juga, enggak langsung ujuk-ujuk. Gitu. Boleh. Izin pimpinan. Baik pimpinan, terima kasih. Pak Sekjen, Pak Dirjen ya mungkin ya. Kami berpendapat bahwa mengenai aset negara ini betul-betul harus hati-hati. Saya banyak punya pengalaman Pak di daerah Pak. Carut marutnya pembangunan di daerah ini karena banyak aset-aset yang diberikan kekuasaan ke daerah sehingga begitu mudah dialihfungsikan sehingga tidak jalan dengan perencanaan pembangunan nasional. Ini yang terjadi hari-hari ini, banjir di mana-mana itu perencanaan itu jalan sendiri-sendiri. Bahkan perda-perda pun
itu juga mengamputasi undang-undang. Khususnya Jakarta ini, saya khawatir apakah nanti pemerintah provinsi itu selamanya bisa dipercaya kalau diberikan kekuasaan seperti itu. Mohon maaf ini. Karena manusia itu setiap saat berubah. Dan kalau diberikan kemudahan, maka yang akan menguasai Jakarta ini adalah private sector, Pak. Saya pernah duduk di Komisi 2, kurang lebih tidak sampai setahun, Pak. Saya mencoba menggali kepada BPN, minta HGU yang diberikan di Jabodetabek ini kepada siapa saja. Tidak pernah keluar, Pak. Karena itu keluar nanti akan rame, Pak. Karena penguasaan ini hanya 9 kelompok itu. Oleh karena itu saya setuju bahwa seluruh aset yang ada ini harus tetap dikuasai di pusat, dan bila mana daerah itu membutuhkan maka harus izin dengan pusat, termasuk tata kelola keuangannya. Karena ini nanti bukan menjadi ibu kota negara lagi. Bahkan ke depan mungkin bisa kita rubah undang-undang ini akan menjadi otonomi khusus, bahwa ada DPRD-nya, ada bupatinya, ada yang semua dipilih oleh rakyat, supaya partisipasi publik atau partisipasi partai politik juga bisa memanfaatkan kedudukan itu. Jadi terbuka lebar masyarakat ke depan gitu. Jadi kekhususannya adalah sudah jelas bahwa kekhususannya ini adalah hanya untuk aglomerasi dan menjadi pusat yang namanya perekonomian global atau perekonomian berkelas dunia. Nah itu untuk dua ini saja, Pak. Saya kira fokus ke situ aja, Pak. Jadi aset ini mohon maaf ya, saya berikan apresiasi kepada Bu Menteri Keuangan ya, karena pengelolaan yang sekarang ini sudah dikembalikan lagi, kemarin digugat pemerintah, swastanya gugat lagi, kemudian pemerintah dimenangkan untuk Gelora Senayan ini. Saya memberikan apresiasi. Nah ini harus dipertahankan, Pak. Jangan sampai ini gedung-gedung yang bersejarah ini nanti suatu saat kalau diberikan kewenangan ke daerah, tiba-tiba kalau kita sudah pindah gedung DPR ini dikuasai oleh kelompok swasta. Ini kan bisa menjadi museum. Ini negara apa? Heritage. Jadi heritage, Pak. Saya rasa saya setuju dengan pemerintah. Makasih.